Halo, good morning, selamat pagi. Ini udah jam 6 pagi. Kang Don udah ngevlog belum nanti. Seperti biasa karena istri sedang hamil. Kerjaan pagi-pagi tuh ya. Para suami yang istrinya lagi hamil, apakah sama nasibnya seperti Kang Don? Kita harus nyuci karena ini naik ke atas kan tangga ya kan, terus menjaga istri kita apalagi bumi ya. Masak nih tahu. Hari ini mungkin mau bikin gulai ya, jagung, bakwan jagung, martabak tadi malam. Oke, jadi tahu ya sekarang beginilah nasib Kang Don pagi-pagi. Bukan nasib atau kerjaan, apalagi istri lagi bumil bulan ke-6. Doain ya semoga lungsur langsar sadayana. Ya kita ambil coetnya dulu karena istri ibu hamil suka sambal ya. Nih coet asli ya, ini bukan palsu, made in orang Sunda. Jadi gitu ya. Ini tinggal kita bilas ke sini. Gitu gampil lah. Tugas membantu istri itu insya Allah tugas mulia. Setuju tidak ya netizen? Para subscriberku setuju tidak? Nah, para bapak. Aduh, gini kalau belum mandi ini Kang Don. Jadi laki-laki itu harus mau bantu istri, apalagi bumil. Kasihan dia lagi mengandung, she is in pregnancy ya. Kita harus mau ngebantu istri. Karena apa? Karena kan kita yang menyebabkan istri itu hamil. Jadi kita harus bantu ya. Ini lagi nyuci di dapur, lagi goreng, jadi multifungsi ya. Begitulah Kang Don ya. Jelas dulu. Setuju tidak ibu-ibu? Kita harus ngebantuin istri ya bapak-bapak. Karena apa? Bukan berarti lagi hamil saja, tapi kita harus membantu istri agar dimudahkan. Dan bukan tugas istri atau nyese apa, bukan ya. Istri mah harus kita muliakan, harus kita ratukan. Setuju? So, komen ya ibu-ibu yang di bawah ini yang setuju komen. Oke, Kang Don lanjut dulu. Nah, selesai. Ini teh sarapan bumil istrinya Kang Don. Tadi Kang Don udah buatin. Jadi ya cuman gini aja, nasi, telur ceplok, ada bakwan jagung. Penampakannya nggak jelas ya. Tapi ini dibikinnya pakai cinta yang paling sama. Ini nih gulai, ini teh gulainya tuh gulai ati. Malah Kang Don salah dimasukin tahu. Ya udahlah. Yang penting mas sekali lagi para bapak-bapak yang sudah punya istri, jangan lupa membantu suami. Jangan lupa membantu istri. Nah di rumah, terutama yang lagi bumil, semua ambil alih, jangan sampai dia capek ya. Yummy. Nah, beginilah. Ayang, makan ya sarapan. Ih, kakak, buat bunda. Keren kan? Kakak mau makan gak? Kita teruskan ngevlog kita. Nah, ini di pinggir jalan ya teman-teman. Like I told you, sebelumnya kan saya bilang bahwa saya mau bikin sesuatu hal untuk Jawa Barat, terinspirasi dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi kita tuh di seberang saya ada markas TNI di kota Sukabumi. Ini Komando Distrik Militer. Saya sangat terinspirasi karena saya punya pengalaman ngajar di Kostrad. Saya dulu pernah ngajar Pangkostrat, nggak main-main. Yang saya ajarin tuh Pangkostrat, Panglima
panglimanya ya. Waktu itu kan zamannya Jenderal Edi Rahmayadi di Cilodong. Nah, dari ide Kang Deddy Mulyadi di barak militer ya, di barak militer pendidikannya, sepertinya ini konsepnya berhasil. Kita mau coba untuk berkolaborasi dengan TNI lagi. Nah, tapi sebelumnya saya itu sebenarnya mau kembali ke Cilodong, mau ke Kostrad ya. Tapi sebelum ke Cilodong, ke markas komando Divisi 1 Kostrad, sebelum ke sana kita ke Kodim dulu aja sambil nyetingin jadwal dulu. Jadi kita ke Kodim dulu. Saya mau kirim surat ini. Nanti kita lihat responnya seperti apa ya. Nggak tahu apakah mereka berkenan atau enggak ya. Kita mah berjuang aja ya. Jangan banyak teori, kata Kang Deddy juga. Hari ini mah gimana caranya praktekin, gaskeun, langsung buktikan gitu. Nah, salah satu hal yang Kang Deddy Mulyadi udah bagus itu adalah kemarin anak tuh dididik ke barak kan untuk diperbaiki karakternya. Ya, kumaha anak Badung, anak bandel bermasalah jadi bagus. Tapi setelah bagus kan nggak cukup, butuh nilai tambah. Nah, saya punya gagasan agar si nilai tambahnya itu bahasa Inggris. Metode cepat bahasa Inggris yang saya punya, insya Allah bisa jadi solusi rakyat generasi muda Jawa Barat. Jadi kita masuk ke kumanya asupna. Asupna teh kela. Guys, Coba komen guys. Guys, gimana ini teh? Kalian jangan lupa komentar. Kan saya belum kenal sama kalian, ya subscriber saya, orang Sunda Jawa Barat dimanapun berada. Ya udah gini aja, kita masuk aja karena kan kita resmi ya. Kamu kayaknya jangan masuk karena maksudnya jangan turun lah, karena kan harus rapi. Nanti kita masuk, terus kita kirimkan suratnya seperti itu, secara resmi aja. Oke? Ya, ikutin terus vlognya Kang Don hari ini untuk mengajukan program kerjasama dengan TNI, mahir bahasa Inggris ala TNI. Barak ya diasupkan ke barak, belajar bahasa Inggris orang asupkan ke barak, kumaha carana. Kalau di belajar biasa kan berbulan-bulan. Namun di barak TNI mah sapoe langsung mahir bahasa Inggris. Bisa. Ya udah. Ya, kita ikutin aja. Let's go ya. Yuk. Oke, guys. Udah selesai. Kita Pak udah selesai, alhamdulillah. Suratnya kita udah berikan. Bagaimana responnya? Ya sudah, nanti kita lihat aja. Sekali lagi ini tuh saya tuh ingat banget ya 2014 pas ngajar di Kostrad, jadi saya ingat gitu lah. Tapi barusan kata si ibunya, gimana tuh harusnya jangan ke apa? Harusnya jangan ke ini, jangan ke Kodim mah udah tua-tua. Saya bilang, Bu, ini mah bukan mau jualan program, ya kan? Ini mah mau uji metode karena terinspirasi dari Deddy Mulyadi dengan pendidikan di barak militer ini bagus. Tapi Kang Deddy Mulyadi itu hanya mencuci, membersihkan dari anak yang tidak baik menjadi baik gitu loh. Tapi kan baik saja tidak cukup, harus ada nilai tambah yaitu bahasa Inggris. Nah, konsep ini akan kita buat, guys. Ya, alhamdulillah. Nah, oke guys, tadi sempat terpotong. Sekarang kita lanjut dulu, saya main ke survei ke kantor saya dulu. Wah, ini berantakan ini ya. Jadi ini salah satu cabang kursus bahasa Inggris. Wah, ini ID card siapa ini? Wah, ini tidak bagus, ini ada ID card ditaruh di sini. Punya siapa ini, Rehan? Jadi melanjutkan yang tadi, kata ibu yang ada di Kodim tadi, katanya kita suratnya mau dimasukkan dulu, mudah-mudahan diterima.
dia menyarankan supaya kita itu ke armet gitu, karena prajuritnya masih muda-muda. Saya jelaskan tadi, enggak Bu, kita teh mau menguji coba metode, membuktikan metodologi kita mahir bahasa Inggris ala tentara ya, dari pengalaman saya dulu waktu ngajar di Kostrad di Cilodong gitu. Nah katanya dia bilang karena di sini mah udah tua-tua prajuritnya gitu kan. Saya bilang bahasa Inggris ini untuk anak muda, jadi kita tuh mau berkontribusi menyumbang gagasan nanti ke Kang Deddy Mulyadi. Kita finalisasi dulu pembuktian metodenya, baru habis itu kita pembuktian ke bawah gitu. Tapi kita uji dulu di TNI gitu. Karena konsepnya emang military fun pisan gitu, brother. Kita lihat acara sebelah sini. Wah, ini kacau ininya nih. Kepanasan. Ini kepanasan jadi kayak gini. Ya. Ya, jadi usaha saya namanya Kampung Bahasa ya. Di Sukabumi. Hari ini ada 4 cabang. Nah, gitu ya teman-teman. Kita nanti akan coba beresin metode ngajar atau belajar bahasa Inggris buat masyarakat, buat generasi anak muda Jawa Barat khususnya. Nanti ide saya mah pengantarnya tuh pakai bahasa Sunda. Misalkan nih belajar tensisnya, kalau biasanya pakai simple present, simple past gitu, diganti jadinya osok. Selalu apa? Osoknya. Selalu teh osok. Future-nya akan jadi areknya. Arek. Kamari, past tense-nya jadi kamari. Sedang present continuous jadi occur. Occur nujunya. Present perfect-nya sudah jadi atos. Nges atos. Nah, gitu. Jadi kita punya ide-ide gagasan baru buat mencerdaskan anak muda Jawa Barat. Jadi se-Jawa Barat konsepnya. Dan kemarin terinspirasi dari Kang Deddy Mulyadi adalah ketika anak-anak yang nakal, tanda kutip ya, dimasukin ke barak militer. Nah, dan hasilnya bagus banget. Hasilnya itu bagus, tapi menjadi baik, menjadi good gitu loh. Sementara untuk pendidikan itu kan good saja tidak cukup, tapi harus better, harus lebih baik dengan cara menambahkan nilai keunggulan. Jadi dengges bager teh jago bahasa Inggris deh. Nah, ide kita gitu. Tapi kalau nggak ada komentar dari kalian, guys, seperti apa? Tetap harus berkomentar atau di bawah. Kumaha itu? Ide kita tuh bagus nggak? Mau ikutan menyumbang gagasan untuk Jawa Barat. Mahir bahasa Inggris untuk orang Sunda. Cepet. Ya. Gaya Kang Deddy, gaya cepet aja ya. Gubernur kita kan Bapak Aing yo. Ngelihat ini sampah, langsung kerjakan, beres langsung cepet gitu. Nah kita juga sama, pengen jago bahasa Inggris, langsung sehari jago gitu. Nah kita punya ide gitulah ya, ide gila, ide terobosan di luar kotak, out of the box gitu, out of the box gitu. Oke, nah itu saja. Kayaknya cukup ya vlog hari ini dari tadi pagi. Nanti mungkin kita lanjut lagi kegiatan sore ya. Lanjut, let's go. Nah, kita ulangin. Saya harus memperkenalkan tim saya. Rehan sama Pujik sini. Muncul doang 3 detik. Biar berkenalan. Kalian punya sosial media nggak? Punya. Oh, punya. Sosial medianya ini namanya Puji. Ini? Rehan. Subscriber saya sudah 1000. Bukan sudah, cuma 1000, aduh. Harusnya jutaan ya. Rehan, how old are you umurnya? 20 tahun. Oh kayak 27. Kalau Puji, ya maksudnya kamu dewasa. 20 juga. Waduh. Ini tim saya masih 20 tahun. Oke. Kalau Rehan SMA apa SMK dulu?
SMK. Kalau Puji? Madrasah Aliyah. Oh, berarti ini lebih soleh apa? Aduh, Masya Allah. Oh, enggak ya, enggak gitu. Masa tidak mengukur kesolehan dari sekolah, tidak boleh. Tapi dari, oh iya benar. Ya udah oke ya. Besok libur apa masuk? Oke, ya udah. 20 tahun masih banyak yang harus kalian pelajari. Harus banyak mimpi ya. Jangan terjebak sama cinta, hati-hati. Setuju nggak? Setuju. Jadi jangan dulu memutuskan hati saya mesti ke si dia. Wah, jangan dulu. Tenang. Perjalanan masih panjang ya. Iya. Iya, harus banyak pilihan, oke? Oh iya betul ya. Harus banyak pilihan. Jadi umur 20 tahun itu kalian masanya mencari jati diri dan pengalaman. Terus nanti mendapatkan hidup yang lebih baik ya. Oke, kalau di perusahaan saya mah ya bisa aja cuman wasilah aja. Cuman batu loncatan bisa jadi kan, kita nggak tahu kan rezeki Rehan bisa jadi suksesnya di Amerika kan. Puji di mana? Afghanistan kan? Oh jangan ya. Oh, di Australia, woi kan nggak tahu ya, dengan bahasa Inggris yang sudah kalian dilatih dan lain-lain, rezekinya kan bisa jadi besar, oke? Sok atau promo. Jangan lupa daftar. Ini kan kalau YouTube itu berarti se-Indonesia. Ini Kampung Bahasa teh ada apanya nih? Kan cuma ada di Sukabumi. Kalau orang luar Sukabumi pengen belajar gimana? Pindah dulu ke Sukabumi, janganlah. Nanti kita harus bikin e-course ya. Kita bikin e-course, enggak online, enggak. Video course. Iya, jadi udah enggak sebenarnya online itu udah enggak zaman. Iya, enggak efektif. Kalau video, belajar dari video itu cukup efektif karena kayak otodidak. Nah, jadi video course. Bentar lagi lah kita launching e-course ya. Video course. Uji sama Rehan, thank you. Boleh back to work, boleh kembali bekerja. Guys, itu ya guys. Dari kegiatan satu ke kegiatan lainnya. Ya udah, karena saya punya Bumil, ibu hamil yang nggak bisa kita tinggal lama-lama. Jadi kita pulang dulu aja. Sambil berpikir lagi ide apa yang harus kita buat ya. Oke guys, kita lanjut ke rumah dulu. Sudah malam, akhirnya selesai aktivitas. Kak, Kang Dedi, aku pinter. Terus mau mandi, belajar, sekolah. Oke guys, jadi seperti itu ya. Ini udah malam. Kegiatan hari ini lumayan. Habis ini biasanya sih kalau ini suasana malam di sekolah. Kalau malam biasanya kalau udah malam aktivitas kandung itu sebenarnya kalau istri udah tidur, udah anak juga tidur, biasanya buka laptop lagi. Buka laptop lagi untuk cek-cek kerjaan sama nulis, bikin buku, produk digital ya. Pokoknya terus aja. Gak capek ya Kang Don mah ya. Jadi buat kalian para laki-laki dimanapun berada, apalagi yang sudah punya anak istri,
harus terus berjuang demi anak istri. Kang Don doain kalian semuanya dimanapun berada sukses ya, sehat, dan juga selalu ada jalan dari setiap kesulitan, dari setiap tantangan ataupun masalah hidupnya ya. Dan sekarang waktu kita bujangan, banyak tantangan, hidup juga banyak masalah. Setelah setelah menikah juga sama. Jadi hidup mah akan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu, levelnya naik, permasalahannya naik gitu. Dan jangan lupa ingat pesan Kang Don ya, 5 ilmu hidup yang tidak boleh dilupakan dan harus terus di-upgrade. Umurnya berapapun, siapapun harus di-upgrade. Apa itu yang pertama? Kan udah dibilang, ini namanya konsepnya A5, ujungnya teh A semua. Yang pertama agama, ujungnya A ya. Yang kedua adalah etika, agama, etika, nah deh pokok tuh. Aduh maklum udah berapa baterainya, udah berapa menit lagi, udah berapa persen nih mata dan kepala ya. Jadi ingat agama, etika, budaya, bahasa, dunia maya. Jadi 5A. 5A ya, jangan lupa ya. 1 apa? Agama, upgrade terus. 2, etika, dilatih, ilmu beretika tuh, berbudi pekerti latih, upgrade, levelnya banyak. Terus budaya, kearifan lokal, cinta tanah kelahiran, bagaimana harus meningkat, harus naik. Bahasa, bahasa lokal, nasional, internasional. Bahasa Sunda nah deh, bahasa nasionalnya juga hebat, bahasa internasional, dan dunia maya alias digitalisasi. Jangan digoreng dadakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan istiqomah ya. One day, one video. Thank you so much for today. See you next time. Have a great rest. Bye bye. Assalamualaikum.